Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk hadir ke masjid ini, melakukan salah satu kewajiban kita, dan alhamdulillah kita melaksanakannya secara berjamaah. Lantas kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita percayai, sosok yang kita cintai, sosok yang kita teladani, sosok yang kita bela. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita mengkaji sabda-sabda beliau minimal 1 bulan sekali, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk dapat satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin, sebuah mahakarya yang sangat luar biasa, di mana penulis dari kitab ini mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tema-tema yang beliau sudah pilihkan. Dan malam hari ini kita memasuki bab tentang sabar. Pengarang kitab ini mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran sebelum kepada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang ayat yang saya bacakan yang tadi adalah surat Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teguhlah dalam kesabaran. Yang pertama isbiru, yang kedua sobiru. Para ulama mengatakan kalau ada penambahan huruf dalam sebuah kata bahasa Arab, maka ini akan menambahkan tekanan makna. Mendengar dalam bahasa Arab adalah sami'a yasma'u. Tapi mendengar ini ada yang memperhatikan dengan serius, ada yang sambil lalu. Kalau kemudian mendengarnya dengan serius, maka ditambahkan huruf ta, jadi yastami'u. Kalau bahasa kita adalah menyimak. Jadi bukan cuma mendengar, tapi menyimak. Di sini setelah Allah mengatakan isbiru dan kemudian sobiru, menunjukkan bahwa bukan cuma sekedar sabar, tapi bagaimana perlu kesungguhan untuk bersabar. Warabitu, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian berjaya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain adalah bagaimana pengarang kitab ini menghadirkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji engkau dengan sesuatu dari rasa takut. Ada rasa takut kepada orang jahat, ada rasa takut berkaitan dengan hal-hal yang lain, wal ju' dan juga adalah kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi dan kekurangan daripada harta. Bagaimana mungkin kita dagang tempo-tempo kurang laku, kita bekerja mengalami pengurangan pegawai dan lain sebagainya, ya. Wal anfus dan juga berkurangnya jiwa. Ada orang-orang yang terdekat dengan kita meninggal dunia. Ada yang istrinya meninggal dunia, ada yang orang tuanya meninggal dunia, ada yang anaknya meninggal dunia. Wathamarat dan juga sedikitnya daripada buah-buahan. Di ujung Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Secukupkan 2 ayat agar kita kemudian masuk kepada hadis berkaitan tentang sabar. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang dihadirkan oleh pengarang kitab ini adalah sebuah hadis yang sangat agung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini adalah sebuah marga, klan, kabilah dari daerah Yaman, ya. Di mana hadir khotal iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji berkaitan tentang masalah keimanan orang-orang Yaman. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yamani. Keimanan itu adalah keimanan ahlul Yaman, ya. Nah, hadir khotal iman rahimakumullah, beliau masih satu kabilah dengan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi ujungnya itu sama-sama Al-Ash'ari. Ini merupakan klan ataupun kabilah yang berasal dari negeri Yaman. Beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Bacaan yang tepat dari hadis ini adalah dengan dhammah huruf toknya, at-tuhuru, yang artinya adalah, ya, bersuci. Tapi hadir khotal iman rahimakumullah, kalau dibacanya dengan at-tahuru, yaitu dengan fathah pada huruf to, maka artinya adalah air untuk bersuci. Makanya bahasa Arab itu cara bacanya akan mempengaruhi kepada arti daripada kalimat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan bahwa kebersihan, kesucian itu adalah sebagian daripada keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memberatkan daripada timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya atau keduanya dianggap satu ucapan, itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti, dan sabar itu adalah cahaya juga. Dan Al-Quran merupakan hujjah kebaikan untuk dirimu ataupun keburukan untuk dirimu. Setiap manusia, setiap harinya dia akan mengorbankan dirinya, baik apa yang akan memberuntungkan dirinya ataupun kebencanaan buat dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana bersuci. Ya. Islam sangat perhatian tentang kebersihan dan kesucian, baik kebersihan secara zahir lahiriah maupun kebersihan secara batin. Bagaimana kebersihan fisik sangat-sangat diperhatikan oleh Islam. Bagaimana Islam menganjurkan untuk membersihkan dari hadas, bagaimana Islam mewajibkan untuk mandi setelah junub dan lain sebagainya. Bagaimana Islam memperhatikan pada saat sholat Jumat kita disunnahkan untuk mandi. Ya. Ini merupakan perhatian Islam berkaitan dengan fisik. Ya. Belum lagi berkaitan dengan dalaman manusia. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena kenapa? Karena ketika kita berinteraksi, ketika kita bergaul dengan masyarakat, maka hati ini bisa kemudian terjadi korosi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hati ini bisa terjadi korosi sebagaimana besi mengalami korosi. Ya. Jadi besi itu karatan, hati juga bisa berkarat. Ya. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana membersihkan hati? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zikrullah. Bagaimana kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, ataupun yang dimaksud dengan zikrullah adalah bagaimana kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah bagaimana bersuci ini sebagian daripada keimanan, penting sekali. Ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ada ucapan yang ringan di lisan tapi ternyata bikin berat nantinya pada saat hisab dan juga perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan alhamdulillah. Ya. Di mana seorang hamba ketika mengatakan alhamdulillah, maka dia betul-betul merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada dirinya. Memuji atau berterima kasih dalam bahasa Arab ada tiga. Ada hamida, alhamdu, ya, hamida. Ada madaha, al-madhu. Ada sana. Ya. Kalau sana ini memuji atau berterima kasih karena ada sesuatu yang secara materi dia dapatkan. Tadi saya disediakan jahe dan kemudian saya mengatakan syukran jazakallah khairan. Ini kalau dalam bahasa Arab adalah sanaituhu. Aku berterima kasih kepada orang itu. Bisa dipahami? Tapi alhamdu hamida itu adalah kita memuji, berterima kasih, baik kita merasakan secara langsung materinya ataupun tidak merasakan secara langsung. Ya. Artinya alhamdu adalah ucapan terima kasih, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kita rasa ataupun enggak kita rasakan. Kalau biasanya dulu kiai saya paling gampang ngasih contoh, ibu-ibu kalau awal bulan suami bawa gaji, alhamdulillah. Tengah bulan juga mesti alhamdulillah. Ya. Karena kenapa? Alhamdulillah itu pokoknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pagi kita merutinkan zikir pagi, maka pada saat kita menghirup nafas, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdak falakal hamdu walakash syukru. Ya Allah, di pagi hari ini tidak ada sekecil apapun nikmat yang hamba rasakan atau yang dirasakan oleh orang-orang yang lain, melainkan seluruhnya darimu, bagimulah segala puji dan kesyukuran. Itu alhamdu. Ya. Tapi kalau al-madhu, madaha, itu memuji tapi ada maunya. Memuji tapi ada maunya. Misalnya ya, muji-muji seseorang, ganteng bener nih, ya. Boleh pinjam duit nggak? Gitu ya.
Ini al-madhu, ya. Atau memuji yang membuat orang kemudian lalai, ya. Keren gitu ya. Ngelihat orang rambutnya dipirangin, gimana keren, padahal mah mestinya jujur. Atau jelek, ya. Rambut dibikin kayak pang, dikuning-kuningin. Kalau kata orang Mardani, buceri, tahu buceri? Bule celup sendiri. Bukan bule dari sononya, bule celup sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ada pujian-pujian tapi melalaikan orang, menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu nggak sedikit. Jadi madaha ini memuji yang ada maksud tertentu atau memuji itu tapi melalaikan orang. Hebat. Ngapain pakai kerudung gitu, ikalnya kelihatan keren. Ini memuji tapi menjadikan orang tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini madaha, ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhthut turab ala wajhil maddahin. Lemparin pasir ke wajah orang yang suka memuji. Nah, sering kita baca hadis itu cuma bahasa Indonesianya. Padahal yang dimaksud adalah lemparkan dan taburkan pasir ke wajah orang yang memuji, tapi memujinya itu tidak tulus. Tapi kalau benar-benar tulus nggak apa-apa. Ya. Ini masjid keren, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan jadi jariah ya Bapak. Begitu, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi tadi saya katakan kalau memujinya ada mau tertentu, nah ini dia. Ya, ini dia. Ya. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah kalimat yang ringan, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah adalah kalimat bagaimana kita takjub dengan sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, baik alam mikro maupun alam makro. Alam mikro, coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat-sangat detail, dengan sangat-sangat detail. Ya. Saya punya teman, seorang ustadz sama satu angkatan ketika di Al-Azharnya. Ya. Itu Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sekitar berapa bulan yang lalu itu beliau baru ketahuan terjadi pergeseran di buku ke-5 dan ke-6. Buku itu artinya tulang belakang kita, ya. Ini punggung itu kan bentuknya kayak begini, maka disebut dengan sulbi, kayak salib begitu. Nah itu kan tulangnya nggak langsung begitu, tapi per buku, ya. Jadi tulang ke-5 sama ke-6 itu bergeser, ya. Sederhana, mohon maaf karena di Jakarta sering macet. Jadi beliau ketika, ya sebenarnya belum tua juga karena sepantaran dengan saya, cuma anggaplah ketika muda, kalau lagi macet biasanya suka ke bahu jalan. Di bahu jalan kan motor suka begitu tuh, wah kita lagi muda kan senang-senang aja, nggak taunya ngegeser Pak, ngegeser yang tulang belakang ini. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya Bapak Ibu Allah SWT rahmati, awalnya itu mulai terasa dan disadari itu kalau habis belanja sama istri, istrinya selalu protes, ayah itu kenapa sih belanjaan ditaruh di depan? Jadi ininya hilang rasanya. Jadi nenteng plastik itu bukan ditinggalkan di depan, tapi nggak kerasa bahwa itu jatuh. Bisa dipahami? Lambat laun semakin parah, tangannya ini nggak ngerasa sama sekali. Dipegangin es nggak kerasa dingin, mohon maaf. Ditaruh air panas nggak kerasa panas. Coba, kelihatannya sederhana, ya. Kita juga mohon maaf kalau lagi macet kan kadang suka ngambil bahu jalan, kan kayaknya kayak naik motor trail kan, wah begini, nggak tahu tulang belakangnya ngegeser, ya. Itu kan kecil sekali Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya. Dan ternyata yang dilakukan adalah operasi di sininya, yaitu operasi stem cell. Tahu operasi stem cell? Dari ari-ari bayi itu ada yang diambil selnya dan kemudian dipasang sehingga kemudian memicu untuk kemudian membuat sel-sel yang baru. Ya. Nah, ini juga sempat lama konsultasi dengan saya bagaimana hukumnya stem cell. Makanya dulu kita diajarin kalau ada yang baru ngelahirin, ari-arinya itu dikubur dan dijaga dengan baik, ya. Karena ternyata bukan hanya sekedar khawatir dimakan oleh binatang, tapi juga ternyata sekarang sudah ketahuan itu
dicuri ya, karena itu bisa untuk kecantikan dan lain sebagainya ya. Masya Allah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kemudian merenung alam mikro yang kecil-kecil gitu, subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita kemudian merenung alam makro ya, saya ke daerah Dallas ya, bagaimana tempat NASA kalau Amerika meluncurkan itunya tuh ya, kita pakai teropong, ya Allah, Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, kerasanya kecil ketika kemudian kita pakai teropong NASA yang bisa kelihatan bagaimana galaksi ini. Ya Allah, ini bumi aja terasanya udah gede bener lah. Kan Kemayoran di Jakarta Pusat ini dianggapnya sebagai salah satu kecamatan yang gede kan, Kemayoran ini selain Tanah Abang ya. Saya di Cempaka Putih mah nggak ada seberapa, tapi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kalau cerita Pulau Jawa rasanya gede, cerita Indonesia lebih gede lagi, tapi ternyata benua yang paling besar dan itu negara adalah Amerika. Wah, itu gede ya. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi, bumi lebih gede. Tapi kalau kita lihat alam semesta, bumi nggak ada seberapanya, Pak. Kecil. Ya Allah. Maka kita hanya terucap subhanallah. Ya, ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi ucapan-ucapan ini ternyata ringan, Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi ini akan memberatkan kepada timbangan kita. Baik. Yang menjadi fokus dari hadis ini adalah bahwa Nabi kemudian melanjutkan, sholat itu nur, sholat itu adalah cahaya. Saya pernah khutbah Jumat di sini bahwa dengan sholat tanpa terasa, Pak, sholat tadi kita sholat maghrib, ba'diyah atau qobliyahnya, nanti kita sholat isya, sholat yang kita lakukan tanpa terasa itu akan memasukkan cahaya keimanan dalam diri kita. Dan dengan cahaya inilah yang membuat kita sanggup untuk mengatakan tidak pada maksiat. Ya. Jadi pada saat kita dihadapkan dengan maksiat, enggak. Ya. Lewat perempuan yang menarik, enggak. Insya Allah saya nyari yang halal aja. Enggak, ada istri di rumah. Ya. Yang bisa mengatakan tidak itu adalah sholat karena keimanan kita. Itu yang bikin kemudian hati kita itu menjadi tajam sehingga kita mengatakan enggak. Ada orang yang coba nyogok, enggak. Padahal ada bisikan, Pak. Dan mohon maaf, bisikan melakukan maksiat atau kebaikan kadang itu enggak perlu lama. Ambil, enggak perlu sampai istikharah, enggak. Ya. Apa yang membuat kita mengatakan enggak? Ternyata itu sholat. Itu sholat. Makanya orang tua kita dulu kalau masih ingat pesannya itu begitu, jangan tinggalin sholat ya. Baik, yang berikutnya adalah sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan ya. Bener nggak dia itu percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti. Kadang, mohon maaf, kita udah sering diingetin tentang keutamaan sedekah, tapi pada saat ada peluang sedekah, ragu juga dalam hati kita. Aduh, duit tinggal segini. Aduh. Padahal Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, udah banyak kita diceritakan ya. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah, fahuwa yukhlifu wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kalian nafkahkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Tapi kadang kan suka kalah kita lawan perang batin. Nah, yang menarik adalah di sini sabar. Sabar itu dikatakan sebagai dia. Kalau sholat tadi nur, ya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bulan itu mengandung nur, tapi kalau matahari itu mengandung dia. Ya. Artinya apa? Kalau bulan itu cahayanya adalah pantulan dari cahaya yang lain. Tapi kalau matahari memang mengeluarkan cahaya. Artinya di sini bagaimana sabar itu akan memberikan cahaya kepada kita yang sangat luar biasa. Cahaya bagaimana? Para ulama mengatakan sabar itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang sering kita ketahui, sabar terhadap musibah. Ini yang sering kita ketahui.
Sabar terhadap hal yang tidak kita inginkan, ini perlu kesabaran. Karena kenapa? Biasanya kita pengennya itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Ketika terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita, aduh, ini sabarnya benar-benar ditantang kepada kita. Ya. Kita doa, ya Allah, kok belum dikabulkan juga. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kemudian kita tertimpa musibah, ya, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan perdagangan. Ya Allah, ya, kita dagang lagi laku-lakunya nggak diperpanjang kontraknya, kita dagang lagi laku-lakunya katanya mau direlokasi, kita kerja kena kemudian pengurangan pegawai dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu Allah rahmati, maka sabar di sini adalah bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Ya. Saya ada satu materi, takutnya kalau di sini itu kepanjangan. Judulnya adalah Allah memberi yang kita butuhkan dan tidak semua yang kita inginkan. Betul nggak? Allah ngasih apa yang kita butuhkan dan tidak semua yang kita inginkan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya cucu, ya, baru kelas 3 SD terus minta dibeliin motor, dikasih nggak? Enggak. Ya. Justru kalau kita sayang itu nggak kita kasih. Kenapa? Kalau kita kasih namanya ngejerumuskan. Ya. Sayang itu bukan berarti memberi semua yang diinginkan dari orang tersebut, ya kan? Ya. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang kita butuhkan. Enggak semua yang kita inginkan. Karena kenapa? Kadang kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Kita minta, kita minta, kita minta. Kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Jadi sebenarnya yang ngajari itu suaminya. Ya. Abu Salamah ini pulang dari majelis Nabi, kemudian mengajarkan kepada istrinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kita tertimpa musibah maka kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, jadikanlah pahala terhadap musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Kata Abu Salamah, tadi Nabi bersabda, barang siapa yang baca doa ini setelah tertimpa musibah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah teh ngafalin aja. Ketika kemudian sang suami meninggal dunia, Ummu Salamah merasa kehilangan suaminya. Ini kan sesuatu musibah. Ummu Salamah berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Tapi belum nggak paham ini nanti maknanya apa. Ternyata selesai masa iddahnya, datang utusan dan menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar dirinya. Subhanallah. Ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu diganti dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterima nggak? Nggak langsung diterima. Ummu Salamah mengatakan 3 hal, ya Rasulullah, aku ada 3 hal. Yang pertama, aku ini sudah nggak muda lagi. Ya. Yang kedua, aku ini pencemburu. Yang ketiga, aku punya anak. Kata Nabi SAW, kalau tentang masalah usia, aku pun sudah tidak muda. Ya. Karena Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menerima wahyu umur 40 tahun, betul? 13 tahun dakwah di Mekah, jadi 53. Hijrah ke Madinah berarti sudah umur 53-54. Jadi umur Nabi katanya aku pun sudah tidak muda. Adapun tentang rasa cemburumu, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat rasa cemburumu. Adapun untuk anakmu, maka dia juga menjadi anakku.
Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha nggak pernah kita dapatkan riwayat beliau cemburu kepada Ummu Salamah. Malah Aisyah itu cemburunya kepada Khadijah. Aisyah sendiri ngaku walam aroha, padahal aku nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Tuh unik. Ya. Tapi cemburunya sama Khadijah itu luar biasa. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa sabar yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Yang kedua, termasuk juga sabar adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Coba kita mau rutin sholat ke masjid, godaannya bukan ringan. Ya. Mau ke masjid, anak cucu ngapain sih kakek lagi bercanda. Ya. Ada aja ketika mau ke masjid, aduh, istri nawarin makan. Nah, kadang ada ucapan, ayo mendingan sholat ikat makanan atau mendingan makan ingat sholat, kan begitu kadang. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada aja. Ya. Jadi ketaatan juga perlu kesabaran. Kita nih pengen rutin sholat malam, jangan dikira, mohon maaf, orang yang bisa setiap hari sholat malam itu jangan dikira nggak pakai memaksakan di awal-awal, perlu dipaksakan Pak. Coba tanyain deh. Ya. Ketika awal-awal memang harus dipaksakan. Bahkan mohon maaf, kadang di awal-awal tuh kelayangan juga, ya, ngantuk, kelayangan tuh maksudnya ngantuk dan lain sebagainya. Harus dipaksakan. Tapi setelah itu mirip kayak kita itu nggak mau ngunting kain. Awalnya kan agak susah, tapi udah seret begitu. Tapi kalau udah kemudian kita rutinkan, maka tubuh ini yang akan membangunkan diri kita. Ya. Jangan dikira awalnya nggak dipaksakan. Nah itu perlu yang namanya sabar. Ya. Bapak Ibu tahu bagaimana ngurus anak, mendidik anak yang baik, bagaimana keutamaannya. Apakah diuji dengan anak? Diuji. Ya. Kadang kita tahu, pengen jadi anak yang soleh, gini. Tapi ya Allah, diuji dengan anak. Ya. Pengen bakti sama orang tua, pengen bakti sama mertua, kadang ujiannya di situ. Ya. Jadi bahwa yang namanya ketaatan juga perlu kesabaran. Ya. Yang taat itu perlu kesabaran. Jangan dikira kemudian mohon maaf Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, di masjid jangan dikira nggak ada setan, gede juga. Ya. Bahkan Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, di sini sebagaimana ada malaikat, setan juga ada ngegodanya dan lain sebagainya. Ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Beberapa masjid bagaimana kemudian antar DKM, ya kan? Ya, karena kenapa? Ya di situ ada malaikat, di situ ada setannya juga. Ya. Apalagi ketika kemudian kencerengnya udah mulai kelihatan. Ya, kalau udah ada manis-manisnya kan semut juga pada ngerubung. Ya, kalau lagi masih susahnya mah, aduh, pada nggak ada yang mau. Ya. Pengalaman saya dakwah di 28 negara, sering saya dapati ketika pengen punya masjid, semangat dan bersatu. Ketika sudah punya, ya Allah, aduh, pada ribut, ya, sampai ngeblok yang ini, ya. Bahkan terakhir ketika kasus yang di Amerika di Masjid Al-Hikmah New York, saling ngelaporin Pak ke pengadilan. Ya. Ini kan memalukan wajah Muslim di sana. Ya. Ketika di sana, apa yang terjadi? Habis uang untuk pengacara atau Pak di sana itu per jam bayarnya. Ya. Dan ketika kemudian di pengadilan, kata hakim, ini kan masalah sosial, selesaikan saja antar kalian berdua. Secara Islam artinya apa? Musyawarah sebenarnya. Ya. Jadi kembali bahwa sabar dalam ketaatan. Ya. Sabar dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, ini juga nggak kurang-kurang Pak. Bagaimana sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Saya punya saudara, saya hitungnya om, ya. Walaupun usianya nggak terlalu jauh, tinggalnya di Bandar Lampung. Saya ingat ketika baru pulang dari Mesir itu, saya ke Lampung,
Dan ketika saya ketemu beliau langsung bilang, Gus, tolong talkinin saya. Maksudnya gimana Om? Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, beliau ini dulu pemakai narkoba. Ya. Udah diajak berobat ke Profesor Dadang Hawari, kalau masih ingat, pakar herbal gitu-gitu ya. Jadi buat ngebersihin. Tapi kata beliau godaannya, kadang temen nengok ngelihat, pucet banget ya. Gak tahu nih lagi pengobatan. Ya kalau memang ini biar happy, diselipin di bawah bantal sehari 2 hari, enggak lama-lama ya juga make lagi. Padahal itu lagi ditoksin, lagi kemudian detox, lagi dibersihkan dari ketagihan obat tersebut. Ya. Sampai akhirnya kata beliau, dia pesta narkoba dan overdosis. Ya. Dalam keadaan begitu tuh dia ngelihat dia udah dipakein pocong. Dia kejerit la ilaha illallah. Jadi cerita ayahnya itu ketika dia overdosis yang teriak lain. Disitulah kemudian ketika dia sadar sembuh, dia baru kemudian tobat. Cuma pelajarannya adalah bahwa nggak disangka ringan Pak. Wah, jangan disangka ringan. Ya. Ketika mau meninggalkan maksiat itu subhanallah. Makanya Bapak Ibu Allah SWT rahmati, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini menarik. Belum mengatakan bahwa ketika kita ingin meninggalkan maksiat, langsung mufarokoh, langsung bersihin. Mohon maaf, yang ada maksiat dengan perempuan langsung gak usah dilayanin, ganti nomor telepon dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita akan bertahap, nggak pakai, ya, pasti kejadian lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sudah waktu isya. Jadi kembali katakan bahwa inilah kesabaran. Makanya orang yang sabar itu akan memberikan sinar, bukan untuk dia saja tapi untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa kemudian memiliki sifat dan akhlak sabar ini, dan akhirnya kita tutup majelis kita malam hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.